Memahami lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya alam. Kelompok 13 dengan anggota kelompok Cynthia Aurelia Purwandani dengan NIM 2386202008. Selanjutnya ada Anissa Aulia Wahyudi dengan NIM 2386202024. Dan yang terakhir ada Putri Helisda Prasetyaningsih dengan NIM 2386202028. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu pengertian lingkungan hidup. Nah, di sini ada pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Alam sekitar mencakup segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik masa silam dan masa yang akan datang, tidak terkait pada dimensi waktu dan tempat. Lingkungan didefinisikan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada individu, dikutip dari Omar Malik 2009. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang berpengaruh terhadap perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Emil Salim dalam bukunya tentang lingkungan hidup dan pembangunan menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Dikutip dari Neolaka 2007 halaman 27. Definisi lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup, keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Dikutip dari Supardi 2009 halaman 11 dalam Tahya 2013. Jenis-jenis lingkungan hidup. Ada beberapa jenis lingkungan hidup, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, dan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, atau flora fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial, yaitu mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat. Mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal dan sekolah, mengenal organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat, sekitar tempat tinggal dan sekolah, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk, mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, desa, atau kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya atau buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Anak dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek yang lain berkenan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, komponen lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang menempati bumi yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik merupakan benda-benda mati yang ada di bumi tetapi mempunyai pengaruh pada kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Fungsi lingkungan hidup. Yang pertama, sebagai tempat mencari makan. Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan hijau daun. Tikus memakan bulir-bulir pada di ladang kelinci.
kerbau dan sapi memakan dedaunan dan rumput hijau. Yang kedua, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, terjalin interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Yang ketiga, sebagai tempat bagi kelanjutan kehidupan. Lingkungan hidup adalah tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat berbagai siklus yang menunjang kehidupan seperti siklus energi, siklus air, dan siklus udara. Yang keempat, sebagai tempat tinggal. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup dari mulai tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Masing-masing spesies membentuk kelompok. Contohnya adalah manusia beserta sesamanya membentuk satu kelompok pada suatu daerah menjadi suatu masyarakat tertentu. Lingkungan yang nyaman dan aman sebagai tempat tinggal yang diperlukan oleh makhluk hidup, sehingga mereka dapat berinteraksi dan berkembang biak untuk meneruskan keturunannya. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan alam, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara dan sinar matahari, mineral, bentang alam, panas bumi, dan lain sebagainya. Adapun lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang di dalamnya terdapat campur tangan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, konsep sumber daya alam. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pertama, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Kedua, sumber daya yang tidak dapat dinikmati secara langsung atau perlu diolah lebih lanjut. Diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi proses produksi untuk mengekstrak, memproses, dan mengubah sumber daya jenis kedua ini agar bisa digunakan oleh umat manusia. Selanjutnya, definisi jenis sumber daya alam. Di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi manusia mengarah kepada eksploitasi sumber daya alam, sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Menurut Adi Nulyakin 1997, dalam Djoko Kristanto 2011 dinyatakan bahwa SDA bisa pula dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan tipe atau jenisnya. Ada 3 tipe SDA, yaitu yang pertama, SDA yang tidak pernah habis. Yang kedua, SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, SDA yang secara potensial dapat diperbarui. Nah, dari materi tersebut, kami dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan atau dipergunakan oleh manusia untuk keperluan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam atau kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang jumlahnya sangat terbatas.